Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Haryadi dari kelas C124 Prodi Hukum dengan MPM 301240110. Video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang tantangan dan psikologi dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di era digital. Topik ini sangat relevan untuk kita bahas di zaman sekarang, di mana pesatnya perkembangan media sosial dan perkembangan teknologi informasi. Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik itu bisa menyebabkan gangguan psikologi bagi seorang korban, serta ada juga tantangan hukum dalam menegakkan keadilan. Penghinaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, yang bertujuan untuk menjatuhkan harga diri seseorang. Penghinaan bisa dilakukan secara perkataan ataupun tulisan. Penghinaan juga bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pencemaran nama baik ialah perbuatan yang merusak reputasi atau citra baik seseorang, di mana dengan cara menyebarkan informasi palsu melalui media sosial, media massa, ataupun perkataan lisan sehingga menyebabkan kerugian bagi seseorang itu. Untuk kasusnya, seorang individu, sebut saja namanya Ayu, menjadi korban pelecehan atau penyebaran nama baik di media sosial oleh temannya sendiri yang bernama Ajijah. Ajijah membuat postingan dengan menyebarkan nama baik atau menyebarkan berita palsu yang merusak nama baik Ayu. Postingan tersebut menyebar luas, bahkan di-share oleh pengguna banyak lainnya, sehingga menyebabkan Ayu menerima cacian atau bisa disebut juga hujatan dari orang lain dan menyebabkan gangguan terhadap mental Ayu seperti stres, tertekan, bahkan mengalami gangguan psikologis lainnya seperti kecemasan, depresi, atau rasa malu yang mendalam. Tantangan psikologis yang diterima oleh korban seperti trauma emosional, di mana korban sering merasa dihina, diacuhkan, atau direndahkan dan dipermalukan di hadapan publik. Dan rasa malu tersebut bisa menjadi ketidakpercayaan diri bagi seorang korban. Ada juga stigma sosial, yaitu ketika penghinaan menyebar luas atau bisa disebut juga viral, maka korban akan mengalami stigma sosial, yaitu pandangan buruk dari masyarakat sekitar atau kalau zaman sekarang itu dari netizen-netizen, yang bisa berlanjut dalam kehidupan nyata, di mana hujatan itu mulai dari media sosial tapi bisa berdampak di kehidupan nyata juga, yang bisa mempengaruhi pekerjaan korban, hubungan sosialnya dengan teman, saudara, ataupun bahkan pacar, dan juga kehidupan pribadi korban. Yang terakhir ada perasaan tidak berdaya, di mana penghinaan di media sosial sering terjadi menggunakan atau penyamaran menggunakan akun palsu, sehingga korban merasa kesulitan untuk mencari tahu siapa pelaku tersebut. Adapun beberapa tantangan hukum dalam kasus ini, yang pertama yaitu masalah bukti. Bahwasanya mengumpulkan bukti-bukti itu tidak semudah itu, karena di zaman sekarang semakin canggih era digital, di mana suatu perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan di media sosial dalam beberapa waktu 2 menit viral, 5 menit, ataupun beberapa hari itu bisa hilang, disembunyikan, dihapus, ataupun diarsip. Makanya bukti berupa screenshot atau rekaman digital bisa dipertanyakan keasliannya. Yang kedua, ada anonimitas pelaku. Banyak di zaman sekarang, ketika seorang individu menghujat atau menghina di media sosial itu menggunakan akun palsu atau disebut akun fake, sehingga sulit bagi kita untuk menemukan atau melacak keberadaan dan mengetahui bahwasanya mereka itu siapa. Membuat kesulitan untuk kita membawanya ke jalur hukum. Di Indonesia, penghinaan dan pencemaran nama baik di era digital sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT No. 19 tahun 2016, yang terdapat
pada pasal 27 ayat 3, di mana mengatur tentang larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau suatu dokumen elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelaku dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga 750 juta. Juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang terdapat pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang dimana mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik secara umum. Pasal ini juga mencakup tindakan yang merendahkan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau di media sosial elektronik. Hukum dan psikologi dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di era digital sangat kompleks. Selain dampak psikologis yang bisa sangat merugikan bagi korban, proses hukum juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kendala terkait bukti, identitas pelaku, dan yurisdiksi. Namun, dengan memahami kerangka hukum yang ada dan mencari langkah-langkah yang tepat, korban dapat memperoleh perlindungan hukum dan menuntut keadilan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan dari cara menjelaskan ataupun kosakata bahasanya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.